Ada yang ngelakuinnya 13 hari, bahkan ada yang sampai 16 tahun. Ngapain? Mogok makan. Hunger strike, mogok makan. Ini adalah bentuk protes tanpa kekerasan tertua yang digunakan di India. Idenya sederhana namun ampuh, di mana seseorang mempertaruhkan kesehatannya sendiri untuk memaksa masyarakat dan orang yang berkuasa buat ngasih perhatian. Dan India adalah salah satu atau mungkin satu-satunya negara yang sering ada aksi mogok makan. Kalau mendengar kata aksi protes dengan mogok makan atau puasa makan, siapa yang ada di pikiran kamu? Mayoritas kita akan keinget Mahatma Gandhi. Yap, kita tahu Mahatma Gandhi yang ngelakuin puasa mogok makan sebagai alat moral dan politik selama masa memperjuangkan kemerdekaan India dulu. Dan setelah kemerdekaan India, metode aksi mogok makan masih sering terjadi. Ada yang ngelakuin 13 hari, bahkan ada yang sampai 16 tahun. Buat yang pernah nonton film India Three Idiots, di situ Amir Khan berperan sebagai Rancho atau Punsuk Wangdu, dan banyak pemberitaan bilang kalau karakter Punsuk Wangdu di film Three Idiots terinspirasi dari karakter nyata yang bernama Sonam Wangchuk, yang aslinya beliau adalah seorang aktivis lingkungan sekaligus reformis pendidikan asal Ladakh, India. Dan baru-baru ini Sonam Wangchuk mendukung aksi CGP, sebuah gerakan satir online Cockroach Janta Party atau Partai Rakyat Kecoa yang menuntut reformasi sistem ujian di India dengan cara mogok makan. Aksi mogok makan ini singkatnya dipicu oleh akumulasi kemarahan generasi muda di India akibat rentetan dugaan skandal penyimpangan dan kebocoran soal di ujian nasional masuk perguruan tinggi. Sonam Wangchuk yang berusia 59 tahun ini memulai aksi mogok makan sejak 28 Juni lalu, dan setelah 20 hari melakukan aksi tersebut kemudian dibawa paksa pemerintah ke rumah sakit karena kondisinya yang makin melemah. Dan selama ngelakuin aksi protesnya itu, ia cuma mengkonsumsi air dan garam. Setelah Sonam Wangchuk dibawa paksa ke rumah sakit, aksi mogok makannya dilanjutkan oleh Abhijit Dipke, pendiri Cockroach Janta Party, dan aksi mogok makan tersebut terus berlanjut, direncanakan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Pada akhirnya, perjuangan kaum muda India dengan melakukan protes besar-besaran ke kantor parlemen India yang juga didukung dengan aksi damai mogok makan oleh Sonam Wangchuk tadi membuahkan hasil, dan akhirnya di 25 Juli 2026 kemarin, protes besar-besaran kaum muda tersebut berakhir. Pemerintahnya mengabulkan apa yang menjadi tuntutan utama mereka, yaitu Menteri Pendidikannya mundur. Dharmendra Pradhan meletakkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas krisis sistem ujian. Dan pemerintah India juga akan mereformasi sistem pendidikan terkait sistem pelaksanaan ujian masuk. Dan kejadian yang baru-baru ini tadi, seperti kita bahas, gimana sebuah aksi mogok makan dalam dukungannya terhadap protes kaum muda terhadap pemerintah untuk mereformasi bidang pendidikan. Dan kali ini kita obrolin aksi mogok makan lain yang juga jadi cerita dalam sejarah India. Beberapa yang ya mungkin belum banyak kita tahu. Ada aksi protes oleh Bhagat Singh dari balik penjara. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan India. Dia ngelawan kolonialisme Inggris pas masa penjajahan India. Di bulan Juni 1929 lampau, Bhagat Singh dan teman-temannya sesama pejuang kemerdekaan India yang ditangkap oleh Inggris, mereka mogok makan di dalam penjara Lahore. Mereka memprotes perlakuan diskriminatif kepada tahanan India dibanding dengan tahanan kulit putih. Bhagat Singh ini menuntut makanan, pakaian, dan kondisi hidup yang setara. Lalu ia melakukan aksi mogok makan, dan ini berlangsung selama 116 hari. Rekan sesama pejuang Bhagat Singh bernama Jatin Das juga ikut melakukan mogok makan bersamanya. Beliau meninggal setelah mogok makan atau berpuasa selama 63 hari. Namanya Poti Sri Ramulu yang ngelakuin mogok makan bertujuan menuntut dibentuknya negara bagian terpisah untuk masyarakat berbahasa Telugu. Ibaratnya itu kalau di kita, suatu wilayah yang kita sebut provinsi. Nah, di India sana tuh sebutannya negara bagian. Poti Sri Ramulu ini ngelakuin aksi mogok makan. Setelah berpuasa selama 58 hari, beliau meninggal dunia. Kematian Poti Sri Ramulu memicu protes luas di seluruh wilayah tersebut. Pemerintah akhirnya membentuk negara bagian Andhra. Hal ini selanjutnya membuka jalan bagi reorganisasi linguistik negara-negara bagian di India atau pembentukan negara bagian berdasarkan bahasa daerah masing-masing. Ini adalah salah satu aksi mogok makan yang berhasil mengubah peta wilayah India secara dramatis. Kemudian pada tahun yang sama di Desember 2006, dari Kolkata, India, ada seorang bernama Mamata Banerjee yang melancarkan mogok makan selama 25 hari. Itu dilakukannya sebagai protes terhadap pengambil alihan lahan pertanian secara paksa oleh pemerintah setempat untuk proyek perusahaan pabrik mobil Tata Nano. Aksi protes mogok makan yang dilakukan
perjuangannya menjadi titik balik penting dalam politik India, khususnya di Kolkata, daerah Bengal Barat. Nah, yang dilakukan Mamata Banerjee ini malah membangun momentum perlawanan terhadap pemerintahan yang mendapat dukungan masyarakat kecil, utamanya dari kalangan petani, di mana dia dipandang sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak-hak petani melalui aksi puasa mogok makan sebagai bentuk aksi protes perlawanan damai. Yang dilakuinya itu kemudian memperkuat citra Mamata Banerjee dalam karir politiknya, di mana pada waktu ke depan, buah dari perjuangannya membela petani kecil justru mengantarnya terpilih sebagai Ketua Menteri Bengal Barat. Ketua Menteri di India tuh kayak kalau di kita tuh gubernur. Ada juga aksi puasa mogok makan demi melawan anti korupsi. Di Agustus 2011, aktivis sekaligus memimpin gerakan anti korupsi, Anna Hazare, umurnya 72 tahun saat itu. Dia melakukan mogok makan tanpa batas waktu di Ramlila Maidan, Delhi. Mogok makan tanpa batas waktu, indefinite hunger strike. Anna Hazare menuntut pengesahan undang-undang anti korupsi yang lebih tegas untuk memberantas korupsi yang dilakuin oleh pejabat publik. Yang dilakuinya itu menarik banyak orang dan demonstrasi terjadi di seluruh negeri. Dia menuntut agar undang-undang anti korupsi yang baru dibuat secara bersama antara politisi dan aktivis, dan juga membentuk komite yang membuat rancangan undang-undang anti korupsi tersebut, di mana kepemimpinan komite itu diketuai bersama, bukan dipimpin oleh politisi. Pada akhirnya parlemen India menyetujui secara prinsip tuntutan-tuntutan utama tersebut, dan Anna Hazare mengakhiri puasa 13 harinya dengan meminum sirup lemon. Berikutnya adalah aksi puasa mogok makan untuk membela lingkungan yang berakhir tragedi. Pada 19 Februari 2011, seorang bernama Swami Nigamananda memulai aksi mogok makan sebagai protes menentang penambangan pasir ilegal dan pemecahan batu di dasar Sungai Gangga yang dianggap merusak ekosistem sungai suci tersebut. Setelah mogok makan selama hampir 2 bulan, pada 27 April 2011, ketika kondisinya semakin memburuk setelah berhari-hari berpuasa, kemudian dia dibawa paksa ke rumah sakit setempat di Haridwar. Pada 2 Mei 2011, ia mengalami koma karena efek berhari-hari nggak makan. Dan pada 13 Juni 2011, di usianya yang ke-34 tahun, setelah lebih dari 115 hari berpuasa, hampir 4 bulan itu, Swami Nigamananda meninggal dunia setelah keadaan komanya di rumah sakit. Pada waktu yang hampir bersamaan, di bulan Juni 2011 tersebut, ada juga aksi mogok makan yang dilakukan dan menarik perhatian seluruh masyarakat di India. Mogok makan ini dilakukan oleh seorang pemimpin spiritual yang sangat terkenal di sana. Bahkan dianggap oleh masyarakat India, orang ini udah kayak selebritis, saking terkenalnya. Seorang guru yoga yang juga dianggap sebagai pemimpin spiritual oleh masyarakat India, Baba Ramdev namanya. Tujuan aksi mogok makan yang dilakukan oleh Baba Ramdev ini adalah untuk menentang korupsi tingkat tinggi di pemerintahan India dan menuntut pemerintah membawa pulang uang hasil korupsi yang disimpan di bank luar negeri. Baba Ramdev yang juga adalah pembawa acara yoga populer di TV India, dia mendirikan sebuah tenda besar di Ramlila Maidan, New Delhi untuk persiapan melakukan aksi mogok makan menentang korupsi tersebut. Setelah mengumumkan rencana aksi mogok makannya, kamu tahu gak apa yang terjadi? Efek dari terkenalnya si Baba Ramdev ini di sana, kemudian di Delhi disiapkanlah tenda raksasa dengan 60 dokter, unit perawatan intensif, 1.300 toilet, dan pusat media yang besar, dan 7 layar TV raksasa yang akan menayangkan aksi puasa anti korupsi secara langsung. Untuk mengantisipasi sekitar 20.000 pendukung Baba Ramdev yang bakalan hadir. Udah kayak persiapan konser ya. Persiapan besar yang dilakuin tersebut juga menimbulkan banyak pertanyaan di sana. Apa dia hanya mencari publisitas karena Baba Ramdev ini banyak pengikutnya emang, ataukah dia cuma menggunakan popularitasnya untuk menyoroti sebuah tujuan yang adil, yaitu aksi mogok makan menentang anti korupsi tadi. Kemudian di dalam tenda raksasa yang didirikan di pusat kota New Delhi itu, Baba Ramdev menjalankan aksi mogok makannya didampingi ribuan pengikutnya. Pemerintah India sebenarnya setuju untuk melakukan perundingan terkait tuntutan aksi mogok makan tersebut dengan syarat Baba Ramdev diminta mengakhiri aksinya. Namun sang guru yoga menyerukan agar aksi mogok makan terus dijalankan. Juru bicara polisi Delhi mengatakan izin yang diberikan kepada Baba Ramdev adalah untuk mengadakan kegiatan yoga bagi 5.000 orang dan bukan bagi lebih dari 40.000 orang yang justru muncul di tempat tersebut mendukung aksinya. Setelah berjalan 1 hari, polisi New Delhi membubarkan aksi massa pendukungnya secara paksa pada tengah malam menggunakan gas air mata. Setelah polisi menindak aksi mogok makannya dan mengusirnya dari ibu kota Delhi, Baba Ramdev ini kemudian bertolak ke kampung halaman kota asalnya di Haridwar, dan dari sana ia melanjutkan aksi protes mogok makannya. Baba Ramdev kemudian dirawat di rumah sakit. Setelah kondisinya memburuk pada hari ke-7 mogok makan anti korupsinya, ia mengakhiri aksi mogok makannya pada hari ke-8 dengan menerima jus buah dari para pendukungnya. Berikutnya nih, merupakan salah satu aksi mogok makan terlama di dunia.
hampir 16 tahun. Irom Sharmila yang melakukan mogok makan untuk melawan Undang-Undang Kekuasaan Khusus Angkatan Bersenjata India yang terkenal kejam atau AFSPA, sebuah undang-undang yang memberikan pasukan keamanan kekuasaan luas untuk menangkap orang tanpa surat perintah dan bahkan menembak mati dalam situasi tertentu, di mana undang-undang AFSPA ini berlaku di beberapa negara bagian India yang dianggap rawan terjadi konflik seperti wilayah di Manipur dan Kashmir. Ya, seperti kita mungkin udah ketahui bersama selama ini, terutama daerah Kashmir merupakan wilayah rawan konflik yang masih menjadi perebutan antara India dan Pakistan. Aksi mogok makan yang dilakuin Irom Sharmila ini berawal dari kejadian di tanggal 2 November tahun 2000, di mana pasukan tentara keamanan India menembak mati 10 warga sipil di dekat halte bus di jalan raya dekat Imphal, Manipur. Setelah sebelumnya terjadi kejadian sebuah ledakan yang menghantam konvoi paramiliter dan melukai 2 orang tentara. Daerah Manipur ini sendiri merupakan wilayah rawan konflik, utamanya konflik etnis serta perlawanan kelompok separatis. Melihat kejadian tewasnya warga sipil tersebut yang menurutnya karena Undang-Undang Angkatan Bersenjata Kekuasaan Khusus atau AFSPA tadi itu memberikan kekebalan dari penuntutan kepada militer India yang ditempatkan di sana. Maka Irom Sharmila memulai puasanya pada November tahun 2000. Pertama kali Irom Sharmila dipaksa makan adalah sekitar tanggal 10 November tahun 2000, sekitar 6 hari setelah makan sukarela terakhirnya. Kemudian Irom Sharmila ini ditangkap dan didakwa dengan kejahatan percobaan bundir. Setelah itu dia menghabiskan 16 tahun di dalam kamar rumah sakit, dikelilingi oleh penjaga bersenjata dan tim dokter, serta perawat yang akan memberinya nutrisi cair dan obat-obatan melalui selang hidung. Aksi protes mogok makannya yang berlanjut selama hampir 16 tahun itu berakhir pada Agustus tahun 2016, menjadikannya salah satu aksi mogok makan terpanjang yang pernah tercatat. Irom Sharmila dikenal di seluruh dunia sebagai wanita besi dari Manipur. Demikian beberapa cerita dari aksi mogok makan yang terjadi di India. Pelaku aksi mogok makan umumnya boleh dan tetap minum air. Sebagian besar pelakunya hanya berhenti mengkonsumsi makanan padat, tetapi tetap memasukkan cairan seperti air putih, air garam, atau cairan elektrolit untuk menjaga tubuh agar nggak dehidrasi parah. Beberapa aksi mogok makan mungkin mencapai tujuannya, tapi tidak seluruh tuntutan aksi mogok makan akan menghasilkan perubahan. Namun sejarah India menunjukkan satu hal dengan jelas, ketika seseorang berhenti makan untuk satu tujuan, bangsa itu akan memperhatikan. Semoga konten ini ngasih kamu insight baru. Kalau ada yang kurang-kurang, kita ketemu di kolom komen ya. Mau nambah-nambahin juga silakan. Makasih udah nonton sampai akhir.